Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 19 April 2023, berjudul Supaya Kita Dapat Menghibur Yang Lain. Ayat intinya terdapat di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, supaya kita dapat menghibur yang lain, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita bisa senantiasa bersuka cita melewati kesukaran, sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama sebagai berikut. Pertama, pertimbangan Paulus menuliskan agar supaya kita dapat menghibur yang lain, karena ada banyak orang yang susah sebelum waktunya dan takut serta khawatir pada keadaan yang menakutkan yang belum terjadi. Setiap orang hendaknya memiliki pengharapan untuk menyucikan diri mereka sama seperti Yesus adalah suci. Tetapi kita melihat ada banyak orang yang susah sebelum waktunya, karena kekhawatiran dicapkan pada segala segi, dan kelihatannya mereka tidak menemukan penghiburan, tetapi senantiasa takut pada keadaan yang menakutkan. Kedua, pertimbangan Paulus menuliskan agar supaya kita dapat menghibur yang lain, karena ada banyak orang memupuk kebiasaan suka mengeluh dan bersungut-sungut dan meminjam kesusahan hari esok sehingga tidak mampu melihat kebaikan dan belas kasihan Allah dalam perjalanan kehidupan mereka. Allah menyediakan kelimpahan bagi setiap orang pada waktu mereka memerlukannya, tetapi seringkali orang-orang meminjam kesusahan hari esok. Orang Israel mengeluh dan bersungut-sungut dalam perjalanan mereka, sehingga Musa memimpin mereka keluar untuk membunuh mereka dan anak-anak mereka dengan kelaparan. Kebutuhan hayalan menutup mata dan hati mereka, gantinya melihat kebaikan dan belas kasihan Allah dalam perjalanan mereka, justru mereka tidak bersyukur atas semua karunia-Nya. Ketiga, pertimbangan Paulus menuliskan agar supaya kita dapat menghibur yang lain, karena ada banyak orang tidak memiliki iman yang sejati di dalam Yesus yang telah mempercayakan kepada mereka berkat-berkat dan karunia kehidupan dalam hidup mereka. Mereka tidak percaya pada Allah, mereka tidak memiliki iman yang sejati dalam Dia yang telah mempercayakan kepada mereka berkat-berkat dan karunia kehidupan, dan yang telah memberikan kepada mereka talenta untuk digunakan demi kemuliaan-Nya dalam memajukan pekerjaannya. Keempat, pertimbangan Paulus menuliskan agar supaya kita dapat menghibur yang lain, karena ada banyak orang yang mengalami berjenis-jenis pencobaan sementara saat ini. Memang ada orang-orang yang mungkin menanggung beban berat melalui berjenis-jenis pencobaan sementara saat ini. Dan bisa jadi mereka mungkin kekurangan penghiburan duniawi, tetapi mereka dapat mendorong hati mereka dengan kepastian kesetiaan kepada Allah dengan mengatakan, "Aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku." Tidak lama lagi, malam pencobaan dan penderitaan akan berakhir, dan kemudian akan datang pagi kedamaian yang menggembirakan dan hari yang sempurna. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.